Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tetap terus setia untuk menjaga dan memberkati kehidupan kita di sepanjang malam hari kita beristirahat, dan di pagi ini kita boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan diberkati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas rencana kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang menghadap Tuhan, meminta pertolongan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan dibagikan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan yang sungguh besar kasih setiamu Bapa, yang tetap setia menjaga dan melindungi kami boleh dapat dibangunkan di pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Bahkan terlebih ada sukacita dan berkat Tuhan yang baru yang boleh kami nikmati. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami akan melaksanakan seluruh aktivitas rencana kami di sepanjang hari ini, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami ingin dan rindu untuk mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan kami semua, hati dan pikiran kami Bapa, untuk menghadap-Mu, untuk boleh belajar tentang isi firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan terlebih khusus boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami semua Tuhan, umat-Mu, kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan RHK Geming pada Senin 7 Juli 2025, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Roma 15 ayat 3 dan ayat 4. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu kala telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikian pembacaan kita. Shalom, damai di hati untuk kita semua yang saat ini boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan di pagi hari ini. Judul perikop yang diberikan untuk kita di hari ini, hidup tidak mencari kesenangan sendiri. Bapak Ibu keluarga Kristen yang dikasihi dan mengagumi Tuhan Yesus, setiap orang pasti berharap hidupnya aman, tentram dan menyenangkan. Sebuah harapan yang masuk akal dan realistis. Apalagi hidup di dunia tengah ini yang syarat dengan persaingan dan kompetisi. Setiap orang akan berusaha menggapai dan mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Merasakan kesenangan adalah dambaan yang realistis. Namun demikian, saudara-saudara, apakah demi mencapai apa yang kita dambakan dan harapkan, yaitu kesenangan, kita tidak perlu memperdulikan orang lain? Pertanyaan ini menjadi penting di dunia tengah yang sangat lazim dengan semangat mencari kesenangan sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Bahkan bukan hanya tidak memperdulikan orang lain untuk kesenangan, melainkan demi kesenangan itu menyumbangkan orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan
mengingatkan kita sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Roma secara khusus kepada mereka yang disebut anggota jemaat yang kuat. Mereka harus meneladani Yesus Kristus dalam gaya hidup bersama orang lain. Paulus menasihati agar mereka hidup saling menopang dan mendukung, serta tidak mencari kesenangan untuk diri sendiri. Sama seperti Yesus Kristus yang tidak mencari kesenangan sendiri, meskipun Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Meneladani Yesus Kristus adalah melihat Dia yang rela melepaskan dirinya dan menjadi hamba. Dalam pembacaan Filipi ayat 2, pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-6, menurut Paulus, Kitab Suci telah menegaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya, yaitu hidup dalam kasih adalah perwujudan hadirnya kerajaan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat kesayangan Tuhan, kita dinasihati untuk hidup yang melahirkan cinta kasih terhadap sesama. Hidup yang saling menghidupkan seperti filosofi suku Minahasa, Sito Timo Tumoto. Kita diingatkan untuk tidak mencari kesenangan sendiri sementara orang lain menderita. Kita diingatkan untuk bukan hanya berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita saja, tetapi juga melihat orang lain yang sama-sama juga merindukan kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab kalau kita berbicara tentang hadirnya kerajaan Allah, maka kita harus bicara tentang hidup yang saling mencintai dan menghidupkan bersama orang lain. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan surga, ajarlah kami untuk hidup abadi, mampu meneladani cara hidup anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mampukanlah kami untuk hidup dengan penuh kasih dan bahkan berkorban demi kehidupan dan keselamatan banyak orang. Ingatkanlah kami Tuhan untuk tidak hanya mencari kesenangan sendiri, tetapi ingin menyenangkan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi bekal untuk kami jalani hidup kami di sepanjang hari ini. Amin.